엄마? 거기 잠깐만. 엄마가 금방 갈게. Film dimulai dengan sepasang pria dan wanita yang sedang berkendara di malam hari. Si pria bernama Jongsu dan si wanita bernama Minji. Lewat GPS di mobil tersebut, kita bisa tahu bahwa destinasi mereka adalah Gunung Yang. Sebuah gunung yang terdapat di kota Busan, Korea Selatan. Terlihat mereka berdua berdebat perihal benar atau tidaknya jalan yang mereka lalui untuk pergi ke Gunung Yang. Dan akibatnya Jongsu tidak memperhatikan jalan dan menabrak seekor anjing yang sedang menyeberang jalan. Jongsu pun bergegas turun untuk mengeceknya, dan karena si anjing dalam kondisi yang sekarat, Jongsu pun membawanya ke mobil. Dan ketika ia membuka bagasi mobilnya untuk menaruh si anjing, terlihatlah seorang wanita dalam kondisi terikat di dalam bagasi mobil itu. Diketahui wanita ini bernama Ji Hye, dan karena Ji Hye memanggil Jongsu dengan panggilan sayang, saya asumsikan Jongsu dan Ji Hye ini sepasang suami istri. Selain panggilan sayang tersebut, di adegan sebelumnya yang memperlihatkan GPS, terlihat juga sebuah foto Jongsu dan Ji Hye di dashboard mobil tersebut. Sedangkan Minji, mungkin saja wanita idaman lainnya Jongsu. Jadi kita asumsikan saja, Jongsu berniat mencelakai Ji Hye, agar bisa bersama Minji. Lanjut. Setelah memasukkan si anjing ke bagasi, Jongsu pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di Gunung Yang, Jongsu pergi ke sebuah gua, dan membongkar batu bata di dinding yang menutup mulut gua tersebut. Setelah selesai membuat lubang, Jongsu pun mencabut beberapa tali tambang, yang menghalangi lubang yang baru saja ia buat. Terlihat, di tali tambang itu terdapat banyak lonceng dan kertas mantra yang diikatkan kepadanya. Melihat gua ini ditutup dengan tembok bata, dan dipasangi tali yang dimantrai, kita bisa mengetahui kalau gua ini ditutup bukan tanpa alasan, dan apapun itu alasannya pasti berhubungan dengan hal yang supranatural. Lanjut. Jongsu pun menghabisi Ji Hye, lantas memasukkan jasad Ji Hye dan anjing yang tadi ke dalam gua. Dan setelahnya, Jongsu kembali menyusun batu batanya seperti sedia kala, agar lubang tersebut kembali tertutup. Karena urusannya sudah beres, Jongsu lantas mengajak Minji yang terlihat menangis dan mulai menyesali kejahatannya, untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Baru saja mereka pergi beberapa langkah, terdengar suara Ji Hye dari dalam gua, memanggil-manggil Jongsu. Meski sudah yakin Ji Hye telah ia habisi, Jongsu tetap kembali ke depan mulut gua, untuk memastikan kematian Ji Hye. Jongsu pun berniat kembali membongkar lubang yang tadi. Namun baru saja ia melepas satu buah batu bata, terdengar suara dari dalam gua, meniru suara dirinya dan Minji dan mengulang percakapan mereka, setelah mendengar suara Ji Hye sebelumnya. Kata demi kata yang sempat keluar dari mulut Jongsu, Ji Hye, dan Minji, sebelumnya, kembali terdengar dan saling bersahutan dari dalam gua. Dan lama-kelamaan, suara yang mengulang percakapan mereka tersebut, berubah menjadi ajakan untuk mendekat ke gua. Mendengar hal tersebut, Jongsu pun sadar bahwa suara-suara tersebut bukan berasal dari Ji Hye, dan apapun itu, yang jelas Jongsu telah membangunkan dan melepaskannya. Selamat datang di kanal LKS Movie. Pada video kali ini, saya akan kembali membawakan alur cerita film horor dari Korea Selatan. Filmnya berjudul The Mimic, bukan pakai E tapi I, dan dirilis tahun 2017. Film yang diangkat dari salah satu legenda urban di Korea Selatan ini, menceritakan tentang sebuah keluarga yang harus berurusan dengan hal supranatural, setelah keluarga tersebut pindah rumah dari Seoul ke areal dekat pegunungan Yang, Busan. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjutkan alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini, untuk subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat menonton! Adegan kembali dimulai, dengan seorang ibu rumah tangga bernama Hyeon, yang sedang menjemput pulang ibu mertuanya, dari semacam fasilitas seperti panti jompo. Diketahui, nenek tua ini bernama Sunja, dan selain sudah pikun, Sunja juga mengalami gangguan kejiwaan. Masih di hari yang sama, bukan hanya menjemputnya dari fasilitas tadi, Hyeon pun membawa Sunja ke kampung halamannya yang terletak di kaki Gunung Yang, di Busan. Dan tidak hanya itu saja, Hyeon dan suaminya yang bernama Minho, memutuskan untuk pindah bersama Sunja, dan mengurusnya di sana. Sampai sini kita bisa tahu, Hyeon membutuhkan Sunja untuk sesuatu hal, bukan semata-mata hanya karena ingin mengabdi dan mengurusnya, karena untuk apa repot-repot pindah rumah hanya untuk mengurusnya, dan kenapa juga harus di kampung halamannya. Lewat adegan pindahan yang dilakukan keluarga ini, kita bisa tahu kalau Minho seorang dokter hewan, dan membawa beberapa anjing peliharaannya ke rumah tersebut. Selain itu, Hyeon terlihat menempatkan buku-buku, sebuah sepeda anak, dan beberapa barang lainnya yang dibiarkan berada di dalam kardus, di sebuah ruangan. Setelahnya, Hyeon pergi ke serambi lantai 2, dan menanyakan keberadaan Sunja, kepada anak perempuannya yang bernama Junhee.
Junhee pun menunjukkannya, dan setelah Hyeon menemukan Sunja, Hyeon bertanya kepada Sunja, apakah Sunja mengingat sesuatu, namun Sunja hanya diam mematung, sambil menatap ke arah sebuah rumah kontainer di tanah lapang. Sementara itu, di kejauhan terlihat seorang wanita tua, yang seperti mengawasi keluarga Hyeon dari kejauhan. Kenapa saya bilang seperti mengawasi? Karena pada dasarnya wanita tua yang bernama Kim Munyeo ini, buta. Namun meski demikian, Mumio ini mempunyai profesi sebagai dukun setempat daerah tersebut. Keesokan harinya, Junhee yang disuruh mencari Sunja, mendapati neneknya itu tengah duduk-duduk di tanah lapang, sambil memandang ke arah jalan setapak yang menuju ke Gunung Yang. Sunja yang didatangi cucunya itu, memanggil Junhee dengan sebutan kakak perempuan. Sampai sini saya jelaskan dulu sedikit, biar teman-teman tidak bingung. Sunja mempunyai dua kakak, satu perempuan dan satu laki-laki, dan keduanya telah meninggal dunia. Gangguan mental membuat Sunja tidak bisa mengenali orang-orang di sekitarannya, dan terkadang ia mengira orang-orang yang bersamanya saat ini, sebagai keluarganya terdahulu. Lanjut. Masih menganggap Junhee sebagai kakak perempuannya, Sunja mengatakan kepada Junhee kalau ia mendengar suara kakak lelakinya yang telah mati, memanggil-manggil dari arah jalan setapak. Sunja juga mengatakan, kalau kita mendengar suara orang yang telah mati dari arah gunung, berarti sesuatu itu, tidak lama lagi akan mendatangi mereka. Setelah selesai bicara, Sunja pun mengajak Junhee yang ia anggap kakak perempuannya itu, untuk bergegas kembali pulang ke rumah. Adegan berpindah ke Hyeon yang baru saja selesai berbelanja di swalayan, tengah melamun di parkiran swalayan tersebut. Tidak lama, perhatiannya teralihkan oleh seorang anak lelaki berpakaian serba lusuh, yang sedang berjalan di seberang jalan. Hyeon pun bergegas turun dari mobil, dan menyeberang jalan sambil terus memperhatikan si anak lusuh tersebut. Akibatnya ia tidak waspada, dan hampir saja tertabrak mobil. Tidak memperdulikan hal tersebut, Hyeon melanjutkan mengejar si anak tersebut, sambil terus memanggilnya dengan nama Junseo. Di persimpangan jalan si anak tersebut berbelok arah, dan Hyeon pun kehilangan jejaknya. Hyeon pun bergegas pulang, dan langsung mencari sesuatu di kamar yang tadi. Hyeon pun mengabarkan kepada Minho yang baru saja pulang, bahwa tadi ia melihat Junseo, namun sayangnya ia kehilangan jejaknya. Hyeon pun mengajak Minho untuk mencari Junseo di tempat ini. Mendengar hal tersebut, Minho menghela nafas panjang, dan bertanya kepada istrinya itu, apa Hyeon sudah meminum obatnya. Dan karena tanggapan dari Minho seperti itu, Hyeon langsung terlihat emosional dan memulai perdebatan antara dirinya dan Minho. Lewat perdebatan ini kita bisa tahu, bahwa Hyeon dan Minho mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Junseo, yang hilang 5 tahun silam di Seoul. Dan sampai saat ini Hyeon masih belum merelakan hal tersebut, Hyeon pun sampai harus menjalani pengobatan karenanya. Tapi tidak seperti Sunja, Hyeon jiwanya masih sehat, dan pengobatannya ditujukan agar pikirannya tidak terlalu terbebani oleh rasa kehilangannya. Berbeda dengan Hyeon, Minho lebih memilih untuk menyerahkan hal tersebut kepada kepolisian, dan menjalani kehidupan seperti sedia kala lagi. Bukannya Minho bisa merelakan anaknya yang hilang begitu saja, namun sikap Minho itu bertujuan agar anak mereka yang satunya lagi yaitu Junhee tidak terlantar, karena mereka berdua yang terus-terusan bepergian ke berbagai tempat untuk mencari keberadaan Junseo. Terlebih ayah Minho atau suami Sunja, orang satu-satunya yang bisa diandalkan untuk menjaga dan mengurus Junhee, sudah tidak ada lagi, atau dengan kata lain, telah meninggal dunia baru-baru ini. Lanjut. Minho pun berjanji besok atau lusa ia akan pergi ke kepolisian Seoul, dan meminta kepolisian lebih teliti lagi dalam mencari Junseo. Janji Minho itu, hanya sebatas meredakan ketegangan di antara mereka berdua saja, tapi tidak bisa membuat Hyeon kembali tenang, karena Hyeon notabene sudah tidak mempercayai lagi yang namanya kepolisian, semenjak kepolisian tidak kunjung bisa menemukan Junseo. Keesokan harinya, Hyeon kedatangan 2 orang anak tetangganya, yang mengira salah satu anjing milik keluarga Hyeon, adalah anjingnya yang hilang. Setelah mendapatkan penjelasan dari Hyeon, bahwa bong anjing milik Hyeon, bukanlah Toteo anjing mereka yang hilang, kedua kakak beradik itu pun melanjutkan pencariannya di sekitaran kediaman Hyeon. Tidak lama, si adik yang bernama Hyomin mengatakan kepada kakaknya yang bernama Hyojong, bahwa ia mendengar suara Toteo dari arah jalan setapak, yang menuju ke gunung. Tidak lama, Hyojong pun mendengar sendiri gonggongan dari arah jalan setapak tersebut. Karena yakin itu suara gonggongan dari Toteo, mereka berdua pun pergi ke gunung untuk mencari Toteo. Di tengah perjalanannya, mereka menemukan mobil milik Jongsu, yang di awal film sempat kita lihat. Dan jika teman-teman masih ingat, Jongsu menabrak seekor anjing di tengah perjalanannya ke Gua Yang. Dan anjing tersebut tidak lain adalah Toteo. Lanjut. Suara gonggongan yang mereka yakini Toteo itu, mengarahkan mereka ke depan Gua Yang. Hyojong pun memberanikan diri untuk melongok ke dalam lubang, sambil terus memanggil-manggil nama Toteo. Namun karena di dalam gua gelap gulita, ia pun menyalakan lampu senter ponselnya, guna menerangi pandangannya.
Tidak lama, ia melihat sesuatu yang bergerak-gerak di balik barang-barang yang ada di dalam gua tersebut. Tiba-tiba ponselnya berdering, yang membuat lampu senternya mati. Hyojong pun bergegas menyalakan lampu senternya kembali, namun tiba-tiba seseorang menariknya ke dalam gua. Melihat hal tersebut, Hyomin memberanikan dirinya mendekati lubang gua, dan tiba-tiba mereka berdua pun lari terbirit-birit meninggalkan tempat tersebut, dan mengabarkan hal tersebut kepada keluarga Hyeon. Adegan berpindah ke Minho yang sedang menyentri seisi gua, guna memastikan tidak ada apa-apa di dalam gua tersebut. Sementara itu, Hyeon yang melihat-lihat pos jaga gua tersebut, menemukan sebuah cermin, yang sebagian besar kacanya ditutupi oleh lakban. Penasaran dengan cermin tersebut, Hyeon mempreteli lakbannya, dan tidak lama, lewat kaca cermin itu, Hyeon melihat sesosok anak kecil, yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Hyeon pun menghampiri anak perempuan berpakaian serba lusuh itu, dan menanyakan sedang apa anak itu di hutan sendirian, dan kemana orang tuanya. Alih-alih menjawab pertanyaan dari Hyeon, anak itu malah takut dengan Hyeon, dan menjaga jarak dari Hyeon. Tidak lama Minho pun datang, dan mencoba mendekati anak tersebut, dan si anak malah lebih ketakutan lagi dengan kehadiran Minho. Tidak lama, perhatian mereka teralihkan oleh Hyojong dan Hyomin yang berteriak minta tolong. Minho bergegas kembali ke gua, disusul oleh Hyeon. Tapi sebelumnya, Hyeon meminta si anak itu untuk tidak kemana-mana, dan menunggunya kembali. Setibanya Minho di gua, ia menyadari kalau Hyojong dan Hyomin masuk ke areal gua yang lebih dalam lagi, tanpa sepengetahuannya. Minho pun membuka sebuah pintu, yang mengarah ke areal tersebut, untuk mencari mereka. Setelah sedikit kesulitan membuka pintu tersebut, Minho pun berhasil membukanya. Minho pun perlahan mendekati ruangan yang gelap gulita tersebut, dan tiba-tiba Minho diterjang oleh seorang wanita, yang tengah dalam keadaan sekarat. Terdapat luka di telinganya, dan urat-urat di sekitaran telinga dan matanya terlihat menghitam. Dan tidak, itu saja, mata wanita tersebut pun terlihat sudah kehilangan fungsi penglihatannya. Dan, setelah beberapa saat mengerang, wanita tersebut pun tewas menindih Minho. Dan kalau teman-teman masih ingat, wanita ini tidak lain adalah Minji. Wanita yang datang ke gua yang bersama Jongsu, di awal film ini. Adegan berpindah, ke pihak kepolisian yang sedang melakukan olah TKP di areal dalam dan luar gua yang. Seorang detektif yang bernama Kim, menemukan selembar foto usang, di belakang pos jaga. Di dalam foto tersebut ada anak perempuan yang tadi Hyeon dan Minho temukan, dan di sampingnya ada seorang pria parubaya, yang kemungkinan besar adalah ayah si anak tadi. Tidak lama, datang seorang detektif lainnya yang bernama Park, yang langsung bertanya tentang kronologi kejadian yang terjadi kepada Minho. Belum sempat Minho menjawabnya, Hyeon memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa ia sudah berulang kali menjelaskan yang terjadi, kepada petugas lain yang datang sebelum Park. Hyeon pun meminta polisi untuk mencari seorang anak lagi, yang tadi ia sempat temukan bersama Minho. Detektif Kim pun menjawab dengan mengatakan, bahwa ia dan timnya sudah menyisir semua areal dalam dan luar sekitaran gua, namun tidak menemukan anak lain selain Hyojong dan Hyomin. Mendengar hal tersebut Hyeon terlihat emosional, dan mengajak Minho pergi meninggalkan tempat tersebut. Seperti kita tahu, sikap Hyeon yang seperti itu terhadap polisi barusan, dikarenakan kekecewaannya kepada kepolisian Seoul, yang tidak kunjung bisa menemukan Jonseo anaknya. Dan jika teman-teman masih ingat, Jongsu menyembunyikan jasad Ji-hye dan Toteo di gua tersebut juga. Tapi anehnya, kepolisian tidak menemukan kedua jasad tersebut. Lanjut. Malam harinya, Hyeon yang belum tertidur, dikagetkan oleh suara ketukan dari salah satu jendela rumahnya. Ia pun bergegas mengeceknya, dan menemukan anak kecil yang tadi di gunung, sedang berdiri di luar jendela rumahnya. Hyeon pun bergegas membukakan jendela, dan menyuruh si anak tersebut untuk segera masuk ke dalam rumah. Di lain tempat, si dukun Munyeo merasakan angin yang bertiup malam ini, tidak seperti biasanya. Sedangkan di kantor polisi, Detektif Kim memulai penanganan kasus penemuan jasad Minji tadi siang, dengan mempelajari arsip dokumen kasus yang pernah terjadi, yang berkaitan dengan Gua Yang. Dibantu oleh seorang petugas wanita, Detektif Kim pun mengetahui bahwa semua kasus yang berkaitan dengan Gua Yang, tidak lain adalah kasus orang hilang. Dengan kesamaan, semua orang hilang yang berkunjung ke Gunung Yang, sebelumnya mengatakan kepada petugas pos jaga, bahwa tujuannya mengunjungi Gua Yang, tidak lain karena mendengar suara sanak saudara mereka yang telah meninggal, dari dalam gua tersebut. Dan di salah satu foto-foto orang yang hilang, Detektif Kim menemukan foto yang serupa dengan foto yang tadi siang ia temukan. Adegan kembali berpindah ke kediaman Hyeon. Karena si anak misterius itu belum mau bicara tentang asal-usulnya, Hyeon dan Minho pun memutuskan untuk membiarkannya tinggal di rumah mereka, untuk sementara waktu. Saat memandikan si anak, Hyeon melihat sekujur tubuh si anak penuh luka. Melihat hal tersebut, Hyeon tidak berani menduga-duga tentang apa yang terjadi dengan anak tersebut. Selesai memandikannya, Hyeon mengganti baju si anak itu dengan pakaian lama milik Junseo, karena baju milik Junhee terlalu kebesaran untuk si anak.
Tidak lama setelahnya, barulah si anak mulai berbicara, dengan memanggil Hyeon dengan panggilan mamah, dan mengatakan bahwa namanya juga Junhee, sama seperti nama anak perempuannya Hyeon. 말해봐. 준이. Malam semakin larut, Minho yang belum tidur, menemukan Hyeon tertidur di ruang televisi. Minho pun duduk di sofa, dan menonton rekaman video saat Sun Jeo masih berada bersama mereka. Tiba-tiba Minho mendengar suara Junhee anaknya, yang tengah berbincang di lantai atas. Namun saat Minho mengeceknya, ternyata itu si anak misterius yang mengaku namanya Junhee, tengah bermain dengan tablet milik Junhee. Biar teman-teman tidak bingung, mulai dari sini saya akan memanggil anak tersebut, dengan nama Junhee 2 saja. Keesokan harinya, baik Hyeon maupun Minho tiba-tiba merasakan mata mereka kering dan sakit. Dan baru saja mereka mau membahas perihal tersebut, tiba-tiba mereka berdua mendengar suara langkah kaki di serambi depan rumah mereka. Mereka berdua pun bergegas keluar mengeceknya, dan mendapati Mumio berada di luar rumah mereka. Hyeon pun menanyakan nama Mumio, dan keperluan Mumio bertamu ke rumahnya. Namun alih-alih menjawab pertanyaan dari Hyeon, Mumio malah menempelkan tangannya di wajah Hyeon. Dan setelah beberapa saat, Mumio membisikkan beberapa hal kepada Hyeon. Mumio mengatakan, bahwa kini gua telah terbuka kembali, dan suara-suara akan kembali terdengar. Dan sebelum pergi meninggalkan kediaman Hyeon, Mumio meminta agar Hyeon sekeluarga segera pergi meninggalkan tempat ini. Siang harinya, Minho yang sedang mempersiapkan sesuatu untuk anjing-anjingnya, mendengar suara Junhee anaknya dari ruangan sebelahnya, tengah memberi makan anjing dengan girangnya. Mendengar hal tersebut, Minho bertanya kenapa Junhee terdengar senang sekali memberi makan anjing, padahal ini bukan kali pertamanya Junhee memberi makan anjing. Tiba-tiba suara Junhee itu berubah menjadi suara Junseo, anaknya yang telah lama hilang. Mendengar hal tersebut, Minho bergegas melihat ke kandang anjing, dan ternyata yang sedang memberi makan anjing bukanlah Junhee, ataupun Junseo, yang tidak mungkin datang secara tiba-tiba setelah 5 tahun menghilang, melainkan si Junhee 2. Untuk kedua kalinya, Minho mendengar anak tersebut mengeluarkan suara yang persis dengan orang lain. Dan kali ini, Minho mencurigai ada sesuatu yang aneh dengan anak tersebut. Adegan berpindah ke Jongsu yang dipanggil ke kantor polisi oleh Detektif Kim. Sambil memberikan foto mobil milik Jongsu, Detektif Kim pun menanyakan kenapa mobil Jongsu ditelantarkan di dekat Gua Yang. Meski mengaku penglihatannya sedang tidak sehat, Jongsu pun melihat foto tersebut, dan mengaku bahwa mobil tersebut memang miliknya. Setelahnya, Kim menanyakan hubungan Jongsu dengan orang yang bernama Minji, karena Minji ditemukan di dalam Gua Yang, dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kali ini Jongsu tidak menjawab, ia hanya diam membisu, sambil sesekali mengucek lubang telinganya. Jongsu pun terlihat memandangi cermin yang ada di situ, dan tiba-tiba ia mendengar suara Minji dan Ji Hye, yang memanggil-manggil namanya, dan memintanya pergi ke Gua Yang. Melihat Jongsu tengah dalam keadaan tidak sehat, Detektif Kim pun mempersilahkan Jongsu untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Jongsu mencoba menyadarkan dirinya sendiri, dengan mencuci muka berulang kali di wastafelnya. Tidak lama terdengar suara ketukan dari salah satu ruangan di rumahnya. Jongsu pun bergegas mengeceknya, dan ketika suara ketukan itu terdengar kembali, Jongsu pun menyadari suara tersebut dari dalam lemarinya. Ia pun mengambil sebuah pemukul untuk berjaga-jaga, lantas membuka lemarinya. Namun terlihat, tidak ada apa-apa di dalam lemarinya. Namun baru saja Jongsu menghela nafasnya, tiba-tiba terdengar suara minta tolong, dan kali ini suaranya terdengar sangat dekat sekali. Jongsu pun menoleh ke samping, dan tiba-tiba, di cermin yang ada di pintu lemarinya, terlihat sepasang tangan, yang seolah terperangkap di dalamnya, dan tengah berusaha keluar. Suara permintaan tolong itu pun, semakin terdengar keras di telinga Jongsu, membuat urat di sekitaran telinga dan matanya menghitam, seperti yang kita lihat pada Minji sebelumnya. Dan tentunya, nasib Jongsu tidak akan berbeda dengan Minji. Sementara itu, Junhee 2 terbangun dari tidurnya, dan menuju ke kamar Sunja. Setelah Junhee 2 memasuki kamar Sunja, kita bisa mendengar suara anak lelaki yang membangunkan Sunja, dan mengaku bahwa dirinya adalah kakak lelaki, atau opanya Sunja. Adegan ini menegaskan kepada kita, bahwa ada yang aneh dengan Junhee 2, dan apapun itu pasti berkaitan dengan fenomena supranatural dari Gua Yang. Keesokan harinya, Minho meminta Hyeon agar segera melapor ke polisi, perihal Junhee 2, karena mungkin saja, sekarang ini keluarganya tengah kebingungan mencarinya. Meski terlihat keberatan, Hyeon pun mengiyakan permintaan suaminya itu. Obrolan mereka pun diakhiri oleh Junhee, yang meminta ayahnya itu, untuk bergegas mengantarkannya ke sekolah. Sepeninggalan Minho dan Junhee, Hyeon melihat dapurnya berantakan. Mengira itu ulah Junhee 2, Hyeon pun pergi mencarinya ke kamarnya, namun Junhee 2 tidak berada di sana. Tidak lama Hyeon mendengar suara gaduh, dari arah lemari di kamar Junhee, ia pun membukanya, dan tiba-tiba, selain dikagetkan oleh anjing barusan, Hyeon pun kembali dikagetkan oleh Junhee 2 yang bersembunyi di balik pakaian, di dalam lemari tersebut. Sambil terus menanyai Junhee 2 kenapa ia bersembunyi di dalam lemari, Hyeon pun mengeluarkannya.
Dan tiba-tiba, datang Sunja dengan membawa sebilah pisau, dan langsung menerjang ke arah Junhee 2. Hyeon pun menahan serangan dari Sunja, dan menyuruh Junhee 2 untuk keluar dari rumah. Tidak lama Hyeon menyusulnya, dan mereka berdua bersembunyi di tempat merawat anjing. Tidak lama Sunja datang ke tempat itu, dan sambil menggedor-gedor pintu, berulang kali ia mengatakan, bahwa dia bukan kakak lelakinya. Dengan panik Hyeon menghubungi suaminya, namun urung karena Sunja terlihat pergi. Tidak lama, terdengar suara kaca pecah dari ruangan sebelahnya. Hyeon pun mengeceknya, dan mendapati Junhee 2 tengah bersembunyi di dalam kandang anjing, sambil ketakutan dan terus menghunuskan sepotong cermin ke arah depan. Tanpa merasa takut dilukai, Hyeon pun mendekati Junhee 2 dan berusaha menenangkannya. Hyeon meminta Junhee 2 untuk tidak takut, karena Junhee 2 bisa mempercayainya. Hyeon pun berusaha mengelusnya, namun Junhee 2 malah menggigit tangannya dengan keras. Namun seolah mengetahui masa-masa berat yang telah dilalui Junhee 2, Hyeon terus berusaha menenangkannya. Lewat adegan ini, kita bisa tahu bahwa Hyeon memposisikan Junhee 2 sebagai Junseo, dalam artian apa yang telah dilalui Junhee 2 saat jauh dari rumah, mungkin terjadi juga kepada anaknya yang hilang, Junseo. Malam harinya, Minho pun mengecek kamar Sunja, dan mengetahui bahwa obat rutinannya tidak pernah ia telan, namun dimuntahkan kembali, dan disembunyikan di laci meja riasnya. Minho pun menduga perilaku menggila ibunya itu, disebabkan oleh hal tersebut. Selain penyerangan yang ia lakukan tadi siang, Sunja pun menutupi cermin meja riasnya, menggunakan lakban. Hal serupa, dengan cermin yang sempat Hyeon temukan di pos jaga gua yang. Lanjut. Minho pun membicarakan soal temuannya di kamar Sunja kepada Hyeon, lantas ia menyarankan agar Sunja dirawat kembali di fasilitas sebelumnya, karena ia menilai Hyeon kurang teliti dalam merawat Sunja. Mendengar hal tersebut, Hyeon langsung tidak menyetujuinya, dan berjanji akan lebih teliti lagi dalam mengurus Sunja. Hyeon pun mengatakan, bahwa harapan mereka satu-satunya adalah Sunja. Perdebatan mereka pun terhentikan, oleh Sunhee 2 yang minta ditidurkan oleh Hyeon. Dan, setelah menyelimuti dan mematikan lampu tidurnya, Hyeon pun keluar dari kamar, namun langkahnya terhenti, saat melihat cermin yang ada di kamar tersebut, dipenuhi oleh lakban juga. Selain itu, Junhee 2 menanyakan kepada Hyeon, tentang siapa Junseo, yang sering Hyeon sebut, saat Hyeon mengigau dalam tidurnya. Hyeon pun kembali menghampiri Junhee 2, dan menceritakan tentang Junseo kepadanya. Lewat percakapan ini, kita bisa tahu bahwa Junseo hilang di sebuah kafetaria, saat Hyeon pergi untuk memesan makanan, dan meninggalkan Junseo dalam pengawasan Sunja. Sunja yang notabene gangguan mental, menggenggam tangan Junseo terlalu keras, sampai menyakitinya dan membuat Junseo kabur dari tempat tersebut. Adegan kilas balik ini, menjelaskan kenapa Hyeon bersikeras ingin merawat Sunja. Karena Hyeon pikir, orang yang satu-satunya mengetahui kepergian Junseo adalah Sunja. Dan ia berharap suatu saat, Sunja akan mengingatnya dan mengatakan hal yang dia ketahui, tentang hilangnya Junseo. Lanjut. Percakapan Hyeon dan Sunhee 2 itu, didengar oleh Minho yang menguping di luar ruangan. Hal tersebut membuat Minho tersinggung, dan memutuskan untuk membawa kembali ibunya ke fasilitas yang merawatnya sebelumnya. Tidak lama, Minho yang sedang berkemas, didatangi oleh Hyeon yang langsung menanyakan apa yang sedang Minho lakukan. Terjadilah perdebatan yang cukup panjang di antara keduanya, yang pada intinya, Minho ingin ibunya kembali ke panti jompo, dan Junhee 2 segera diantarkan ke kepolisian. Sedangkan Hyeon, ingin Sunja tetap di sini, begitupun dengan Junhee. Sambil membongkar kembali barang-barang Sunja, Hyeon mengatakan bahwa ia belum bisa merelakan hilangnya Junseo, dan akan melanjutkan pencariannya. Mendengar hal tersebut, Minho mengubah perdebatan tersebut menjadi pertengkaran, dan hal tersebut membangunkan Junhee dan Junhee 2, yang langsung mendatangi kamar Sunja. Dan dengan disaksikan semua orang, Minho pun mengatakan, bahwa ia menganggap Sunjeo telah meninggal dunia, dan Hyeon pun harus berpikiran yang sama dengannya, agar tidak terus-terusan terbebani oleh tragedi tersebut. Tidak lama pertengkaran pun berakhir, dan semua orang membubarkan diri, kembali ke kamarnya masing-masing, meninggalkan Sunja sendirian di kamarnya. Tidak lama, dari cermin yang lakbannya dibuka sedikit oleh Minho sebelumnya, muncul sesosok makhluk yang mengintip dan meniru suara kakak lelakinya Sunja. Dan suara itu, terus-terusan meminta Sunja untuk pergi ke gua yang. Namun meski Sunja mengidap gangguan mental, namun ia tahu bahwa suara itu bukanlah kakaknya yang telah meninggal. Namun ketika suara kakak laki-lakinya berubah menjadi suara kakak perempuannya, Sunja tidak kuasa lagi menolak, dan menuruti apa yang suara tersebut minta. Sunja pun keluar dari rumah, dan berjalan menuju pegunungan, menembus kegelapan malam. Keesokan harinya, seisi rumah sibuk mencari keberadaan Sunja, yang tiba-tiba menghilang. Minho yang mengecek kamar Sunja, menemukan semacam cairan yang menetes dari balik cermin di kamar itu. Merasa aneh dengan hal tersebut, Minho pun membuka lakban yang menutupi cermin tersebut, dan setelah cerminnya terbuka lebih lebar, ia melihat jejak telapak tangan yang menempel di dalam cermin, seolah di balik cermin tersebut ada ruangan atau dimensi yang lain.
Setelah melihat hal tersebut, Minho pun menemui Junhee 2 dan menanyakan perihal kepergian Sunja. Karena Minho yakin, Junhee 2 mengetahui kemana Sunja pergi. Malam harinya, pihak kepolisian mendatangi kediaman Hyeon. Setelah mendapat laporan dari Hyeon bahwa mertuanya hilang, diikuti oleh suaminya yang juga pergi tanpa memberi kabar. Sementara yang lainnya melakukan olah TKP, Hyeon akhirnya melaporkan perihal Junhee 2, yang beberapa hari ini tinggal bersamanya, kepada Detektif Park. Setelah menyuruh salah satu bawahannya untuk mencari laporan tentang anak hilang, Detektif Park dan Kim pun diantar oleh Hyeon untuk menemui Junhee 2. Namun ternyata Junhee 2 juga menghilang, dan tidak ada di kamarnya, dan bahkan Junhee pun tidak mengetahui kepergiannya. Tidak lama, polisi yang tadi disuruh oleh Park datang, dan menginformasikan bahwa tidak pernah ada penduduk setempat yang melaporkan kehilangan anak bernama Junhee. Bingung akan hal tersebut, Detektif Kim pun menanyakan ciri-ciri anak yang dimaksud oleh Hyeon, dan setelah Hyeon memberikan keterangannya, raut wajah Kim terlihat seolah menyadari sesuatu hal. Selain itu, dari semua polisi yang melakukan olah TKP, Detektif Kim lah yang paling memperhatikan detail kecil di TKP, seperti cermin-cermin yang dilakbani. Sebelum kembali pulang, Detektif Kim berjanji kepada Hyeon, bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga mencari keluarga Hyeon yang hilang. Selain itu, Kim menunjukkan sebuah foto di ponselnya, dan menanyakan apakah anak kecil yang Hyeon maksud adalah anak dalam foto itu. Dan setelah Hyeon mengiyakannya, Kim pun memberitahukan bahwasannya foto tersebut bukan diambil baru-baru ini, melainkan 30 tahun silam. Sepeninggalan polisi, Hyeon yang kurang mempercayai perkataan Kim barusan, memutuskan untuk mencari Junhee 2 di sekitaran rumahnya. Hyeon pun pergi ke belakang rumahnya, dan sambil terus berteriak-teriak memanggil nama Junhee 2, Hyeon menyorotkan senternya ke arah pegunungan. Dan tiba-tiba, Hyeon dikagetkan oleh Mumio yang datang secara tiba-tiba dari belakangnya. Adegan berpindah ke Hyeon yang dibawa Mumio ke rumahnya. Di sana Mumio menjelaskan bahwa penyebab hilangnya Sunja dan Minho adalah harimau gunung yang alias Jangsanbeom. Jangsanbeom adalah arwah jahat yang telah tinggal ribuan tahun di gua Gunung Yang. Ia bisa meniru suara manusia dan makhluk hidup lainnya untuk memikat hati manusia agar menghampirinya ke gua Yang untuk ia mangsa. Seiring berjalannya waktu, Jangsanbeom mulai dilupakan dan sudah tidak memakan korban lagi. Sampai 30 tahun silam, ada seorang mudang yang pindah ke daerah ini dan mulai mengabdi kepada Jangsanbeom. Mudang itu semacam dukun atau penyihir yang bersekutu dengan iblis atau arwah jahat. Lanjut. Pertama kali datang ke tempat ini, mudang ini kemampuannya tidak seberapa, namun setelah mulai mengabdi kepada Jangsanbeom, kekuatan gaibnya meningkat drastis. Penduduk setempat pun menduga, Jangsanbeom memilih mudang tersebut sebagai abdi atau pelayan utamanya. Bentuk pengabdian yang dimaksud di sini adalah mempersembahkan darah hewan atau hewan utuh yang telah disembelih kepada Jangsanbeom, dan sebagai gantinya Jangsanbeom memberikan kekuatan gaib yang serupa dengannya kepada si mudang. Kalau kita perhatikan, persembahan si mudang selalu disajikan di atas sebuah cermin. Hal tersebut dikarenakan cermin adalah media yang bisa dipergunakan oleh Jangsanbeom untuk berinteraksi dengan dunia manusia. Dan seperti yang kita lihat di sepanjang film, cermin digunakan oleh Jangsanbeom untuk bisa lebih dekat dengan mangsanya. Lanjut. Mudang ini diketahui mempunyai istri dan seorang anak perempuan, namun karena takut akan rutinitas si mudang, istrinya pergi kabur dan meninggalkan si anak bersama si mudang. Anak perempuan yang masih kecil itu pun tidak mempunyai pilihan lain selain tetap tinggal dan menunggu ibunya kembali pulang. Dan anak si mudang ini tidak lain adalah si Junhee 2. Yang tentunya nama aslinya bukan Junhee, tapi dikarenakan di sepanjang film nama asli si anak tidak disebutkan, jadi kita tetap panggil si anak tersebut dengan Junhee 2 saja. Lanjut. Semakin hari jiwa si mudang semakin ditelan oleh Jangsanbeom, dalam artian, tubuh hidup si mudang mulai diambil alih oleh Jangsanbeom. Selain itu, permintaan Jangsanbeom pun semakin besar kepada si mudang, karena darah hewan sudah tidak lagi memuaskan dahaga arwah jahat tersebut. Awalnya Jangsanbeom meminta darah si mudang, namun hal tersebut pun masih belum cukup. Dan karena mengetahui si mudang mempunyai seorang anak, Jangsanbeom pun meminta darah dari jiwa yang masih suci dan belum memiliki dosa, atau dengan kata lain, Jangsanbeom meminta Junhee 2 untuk ditumbalkan kepadanya. Singkat cerita, si mudang menuruti bisikan jahat Jangsanbeom tersebut, dan menumbalkan Junhee 2 hidup-hidup dalam sebuah ritual persembahan. Dan singkat cerita, ritual tersebut pun diakhir dengan si mudang yang dirasuki sepenuhnya oleh arwah Jangsanbeom, dan setelahnya baik si mudang maupun Junhee 2 tidak pernah terlihat lagi. Dan beberapa waktu setelahnya, banyak orang mulai dilaporkan menghilang, setelah mereka berkunjung ke Gua Yang, untuk memenuhi panggilan dari orang terdekatnya, yang telah meninggal dunia. Penduduk setempat pun menduga, orang-orang yang hilang tersebut dituntun menuju gua, dan dipersembahkan jiwanya kepada Jangsanbeom, oleh si mudang dan Junhee 2, yang dipercayai menjadi pelayan Jangsanbeom di dunia gaib.
Karena alasan tersebutlah penduduk setempat menutup gua tersebut rapat-rapat. Namun seperti kita tahu, gua itu kembali dibuka oleh mendiang Jongsu, dan kebetulannya lagi, dua jasad yang Jongsu sembunyikan di gua, seolah menjadi persembahan untuk membangkitkan kembali segala entitas gaib yang ada di dalam gua tersebut. Lanjut. Selain beberapa hal tadi, Mu Mio pun meminta Hyeon untuk tidak mempercayai Junhee 2, karena bagaimanapun juga, dia sudah bukan manusia lagi, melainkan alat Jang Sanbeom untuk mencari mangsa. Karena setelah didekati oleh Junhee 2, tidak lama target Jang Sanbeom akan didatangi oleh si Mudang. Mu Mio pun meminta Hyeon untuk meneguhkan hati, karena diketahui, pengaruh Junhee 2 melemahkan emosi jiwa, yang ditandai dengan penglihatan yang perlahan menjadi buram. Mu Mio pun mengakhiri percakapan tersebut, dengan membekali Hyeon sebuah jimat, dan meminta Hyeon untuk membawa pergi keluarganya yang masih tersisa, untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Dan melupakan mertua dan suaminya, yang mungkin tidak akan pernah ditemukan lagi. Dan beberapa hal yang baru saja diketahui oleh Hyeon, diketahui juga oleh Detektif Kim, lewat beberapa dokumen kasus orang hilang, yang Detektif Kim kembali baca dengan lebih teliti. Adegan berpindah, ke Junhee yang ditinggal sendirian di rumah, mendengar suara ibunya dari lantai bawah, memanggilnya untuk turun ke bawah. Junhee pun menurutinya, dan setibanya di bawah, Junhee diminta oleh Hyeon, untuk menghampirinya ke arah kamar mandi. Meski sempat ragu, Junhee pun melangkahkan kakinya ke kamar mandi, dan tiba-tiba, ternyata itu si Mudang, yang mencoba memancing Junhee agar mendekat kepadanya. Melihat hal tersebut, Junhee pun lari keluar rumah, dan bersembunyi di tempat merawat anjing. Dengan ketakutan Junhee bersembunyi di balik pintu tempat tersebut, dan tiba-tiba, si Mudang kembali mencoba menangkap Junhee, dengan menembuskan tangannya ke kaca yang ada di pintu tempat tersebut. Beruntung Junhee berhasil lolos, dan bersembunyi di kandang anjing. Tidak lama, sesuatu datang menghampiri Junhee, dan ternyata itu adalah Junhee 2. Junhee 2 pun mengajak Junhee, untuk bersembunyi di tempat lain yang lebih aman, namun Junhee terlihat takut, dan menolak ajakan Junhee 2. Junhee 2 pun masuk ke dalam kandang, dan sambil meniru suara Hyeon, ia meminta Junhee untuk percaya kepadanya. Adegan berpindah, ke Hyeon yang kembali pulang ke rumahnya, dan sedang mencari Junhee, mendapati kamar mandinya berantakan, dengan jejak si Mudang yang keluar dari cermin. Melihat hal tersebut, Hyeon pun menduga bahwa Junhee sudah dibawa pergi oleh Jang Sanbeom, namun setelah menelpon ke ponselnya Junhee, ia pun menemukan Junhee dan Junhee 2, tengah bersembunyi di lemari pakaian milik Junhee. Junhee pun mengatakan, bahwa Junhee 2 telah menyelamatkannya dari kejaran si Mudang. Mendengar hal tersebut kita bisa tahu, bahwa meskipun Junhee 2 bukan lagi manusia, dan pelayannya Jang Sanbeom, kehadirannya di keluarga Hyeon tidak bermaksud untuk mencelakai siapapun. Kalaupun ia pernah mempengaruhi Sunja, hal tersebut karena takut oleh ayahnya alias si Mudang. Sedangkan untuk Minho, ia pergi ke gua tanpa dipengaruhi oleh kekuatan gaib, melainkan untuk mencari Sunja, dan Junhee hanya mengatakan bahwa Sunja pergi ke gua, saat ditanyai oleh Minho sebelumnya. Lanjut. Hyeon pun meminta Junhee 2, agar memandunya memasuki gua, guna mencari Sunja dan Minho. Meski awalnya Junhee 2 tidak mau, karena takut oleh si Mudang, ia pun bersedia asal Hyeon berjanji untuk terus melindunginya. Dan tanpa pikir panjang, Hyeon pun mengiyakan syarat yang diajukan oleh Junhee 2. Sebelum berangkat ke gua, Hyeon menutup semua kaca dan cermin di rumahnya, dan memasang jimat di pintu kamar Junhee. Dan setelahnya, Hyeon berpesan kepada Junhee, untuk tidak membuka pintu untuk siapapun juga, bahkan jika suara yang nantinya Junhee dengar dari luar, suara dirinya atau ayahnya. Selain itu, Hyeon memberikan nomor Detektif Kim kepada Junhee, dan meminta Junhee untuk menelpon ke nomor itu, jika sampai nanti pagi dirinya belum kembali juga. Adegan berpindah ke Hyeon dan Junhee 2 yang sedang dalam perjalanan menuju ke gua. Di perjalanan, Junhee 2 berpesan agar tidak mengeluarkan suara apapun saat di dalam gua, dan jika mendengar suara siapapun, jangan pernah menjawabnya. Karena jika melakukannya, selain pengaruh gaib Jang Sanbeom akan masuk, hal tersebut pun membuat Jang Sanbeom bisa mengetahui persisnya keberadaan mereka. Kini Hyeon dan Junhee 2 sudah berada di areal dalam gua tersebut. Dan semakin dalam mereka melangkah, pandangan Hyeon semakin buram. Dan karenanya, Hyeon terpeleset, dan karena kaget, ia secara tidak sengaja mengeluarkan suara. Mengetahui ada mangsa yang memasuki sarangnya, suara-suara pun terdengar dari segala arah, mulai dari suara Sunja, Minho, dan bahkan Junhee, dan semuanya meminta Hyeon untuk mendekat ke arah suara tersebut. Awalnya Hyeon tidak menjawab satupun suara tersebut, namun ketika mendengar suara Junhee yang meminta tolong, Hyeon pun histeris dan memanggil-manggil nama Junhee. Hal tersebut membuat si Mudang datang, dan menerjang ke arah mereka. Junhee 2 pun membawa Hyeon untuk menghindar dari kejaran si Mudang, melalui salah satu celah sempit yang ada di gua tersebut. Dan setelah hampir tertangkap oleh si Mudang, Hyeon berhasil masuk ke celah tersebut.
Si Mudang yang badannya terlalu besar untuk melewati celah itu pun, memutuskan untuk mundur. Namun tidak lama, ia kembali mencoba menangkap Hyeon, dengan menembuskan tangannya ke cermin yang ada di dekat Hyeon. Dan ternyata, ruang tempat Hyeon berada sekarang itu, dipenuhi banyak sekali cermin. Suara-suara pun kembali terdengar, dan kali ini, suara-suara yang meniru orang-orang terdekatnya itu pun, mencoba melemahkan jiwa Hyeon, dengan menyalahkan Hyeon atas tragedi hilangnya Junseo. Hal tersebut pun menyentuh emosi terdalam Hyeon, dan berhasil melemahkannya. Sambil terus menutup telinganya, Hyeon menyandarkan dirinya ke cermin yang paling besar yang ada di ruangan itu, dan cermin tersebut adalah cermin utama, atau cermin tempat bersemayamnya arwah jahat Jang Sanbeom. Tidak lama, dari dalam cermin tersebut muncul si Mudang, yang langsung memeluk Hyeon dari belakang, dan membujuk Hyeon untuk mengakhiri semua penderitaannya, dengan ikut dengannya. Hyeon pun perlahan tertelan masuk ke dalam cermin, dan tiba-tiba datang Minho yang langsung menarik Hyeon menjauhi cermin. Minho pun mencoba menghancurkan cermin tersebut, menggunakan sebuah pipa besi. Dan setelah berulang kali memukul cermin tersebut, perlahan cermin tersebut pun retak, dan retaknya cermin itu, membuat cermin-cermin yang lainnya pun ikut rusak. Tidak lama, si Mudang terlihat mencoba keluar dari cermin, namun kali ini ia tidak bisa. Dan hal tersebut membuatnya sangat marah. Dari wajahnya pun terlihat tumbuh bulu-bulu putih, yang menandakan wujudnya sebentar lagi akan menjadi Jang Sanbeom seutuhnya. Minho pun menyuruh Hyeon untuk keluar melalui lubang yang mengarah ke permukaan, yang ada di ruangan tersebut. Untuk pergi dari tempat ini seorang diri, dan mencari bantuan. Sedangkan Minho akan menunggu di sini, karena ia sudah kehilangan penglihatannya, dan hanya akan memperlambat Hyeon saja. Sementara itu di luar, detektif Kim yang mendapat telepon dari Junhee, terlihat baru saja sampai di Gunung Yang, dan bergegas menuju ke gua. Kembali ke Hyeon, yang sedang memanjat dinding gua, dan terlihat sebentar lagi sampai ke permukaan. Namun tiba-tiba teleponnya berdering, dan yang menelpon adalah detektif Kim. Hyeon pun meminta detektif Kim untuk pergi ke gua, dan menolongnya. Namun karena ia mengangkat telepon, Hyeon pun hampir terjatuh kembali ke bawah, namun beruntung tangan satunya masih bisa berpegangan ke dinding. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama, cengkraman Hyeon semakin mengendur, karena tidak kuat menahan bobot tubuhnya lama-lama. Dan sebelum Hyeon terjatuh, terdengar suara detektif Kim memanggil namanya, dan memegang tangannya. Namun ternyata, yang menyelamatkannya bukanlah detektif Kim, melainkan si Mudang yang mempermainkannya. Si Mudang pun melepaskan tangan Hyeon, agar Hyeon kembali terjatuh ke dalam gua. Dengan panik Hyeon dan Minho pun memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut, menggunakan celah sempit yang sebelumnya Hyeon lalui. Sementara si Mudang, turun ke ruangan cermin, melalui lubang yang mengarah ke permukaan. Dan sebelum Minho berhasil ditangkap oleh si Mudang, Minho berhasil dikeluarkan dari celah tersebut. Selain lagi-lagi tidak bisa menangkap mereka, kini si Mudang pun harus terjebak di celah sempit itu. Si Mudang pun semakin marah, ia pun menggeram dan mengaum-ngaum bak seekor harimau. Kesempatan itu pun tidak Minho sia-siakan, ia pun mengajak Hyeon untuk bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun karena Junhee II memanggilnya, dan terlihat tidak mau ditinggalkan, Hyeon terlihat ragu dan tidak beranjak dari tempatnya. Minho yang baru mengetahui bahwa Junhee II sedari tadi bersama mereka, meminta Hyeon untuk tidak mendengarkan perkataan Junhee II, dan bergegas pergi bersamanya. Junhee II pun memeluk Hyeon, dan menangis memohon-mohon agar Hyeon tetap bersamanya, dan hal tersebut membuat jiwanya lemah, dan penglihatannya lebih buram daripada sebelumnya. Hyeon pun akhirnya menyadari, meski tidak berniat mencelakainya, bagaimanapun juga Junhee II adalah makhluk gaib, yang mampu melemahkan jiwanya. Hyeon pun memutuskan untuk meninggalkan Junhee II, dan keluar bersama Minho. Singkat cerita, Hyeon dan Minho sudah sampai di tangga yang menuju ke permukaan, namun tiba-tiba Hyeon menghentikan langkahnya, setelah mendengar suara Junseo yang memanggilnya dari arah bawah. Mendengar hal tersebut, Hyeon pun memutar arah dan kembali menuruni tangga. Dan meski Minho mengingatkannya, bahwa itu bukan Junseo melainkan si Junhee II yang meniru suara Junseo, Hyeon tetap menuruni tangga, dan kembali ke areal gua yang lebih dalam. Rasa bersalahnya atas tragedi hilangnya Junseo, membuat Hyeon tidak bisa jika harus mengabaikan suara Junseo itu. Ia tahu bahwa itu bukan Junseo, ia juga tahu bahwa jiwanya melemah dan semakin kehilangan kemampuannya untuk melihat, tapi ia telah berjanji untuk melindungi Junhee II sebelumnya. Dan selain itu, Hyeon merasakan ketenangan saat bersama Junhee II, meskipun itu artinya, ia harus berada di dunia yang bukan tempatnya. Film The Mimic pun berakhir, dengan Minho yang berhasil keluar dari gua yang ditemukan oleh detektif Kim, yang seperti polisi-polisi film pada umumnya, yang selalu datang terlambat. Rapuhnya perasaan dan jiwa seorang ibu yang harus kehilangan anaknya, rasanya memang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, terlebih jika hal tersebut diakibatkan oleh kesalahan sang ibu itu sendiri.
Memang mengesalkan, melihat Hyeon di sepanjang film terbebani perasaan atas hilangnya Jun Seo, dan seolah tidak memperdulikan anggota keluarganya yang lain. Namun sang sutradara mungkin sengaja membuat karakter Hyeon seperti itu, agar pilihannya di akhir film untuk pergi dengan Junhee 2, terkesan lebih masuk akal, bagi pribadi Hyeon sendiri. Sudah saatnya kanal LKS Movie pamit undur diri, semoga teman-teman terhibur dengan alur cerita film kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video baru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.